warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Alhamdulillahil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati pimpinan daerah Muhammadiyah, hadir di hadapan kita Ustaz Alamsyah, Ustaz Usman, kemudian dan kawan-kawan yang lain, kemudian pimpinan daerah Aisyah, Ibu Siti Bainun, dan beserta seluruh anggota pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Hulu. Yang saya hormati ibu-ibu anggota Majelis Dikasmen yang baru saja kita lantik dan kita beserta. Yang kami hormati Bapak Kasih Pendidikan Madrasah yang mewakili Bapak Pengawas, kemudian yang kami hormati Bapak-bapak dari ibu pimpinan satuan pendidikan di lingkungan Muhammadiyah Kabupaten Hulu, pimpinan organisasi otonom, para bapak-bapak dan ibu-ibu, majelis guru dan tenaga kependidikan, dan umumnya kita yang hadir pada acara yang penuh makna, acara yang cukup sakral pada hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, supaya kita tidak terlalu serius sekali ya, saya akan baca pantun. Masya Allah. Jarang-jarang ini. Lewat aja. Kalau pantunnya tidak ada hilang pula ya. Siang hari membeli rotan, singgah sebentar di pantai. Hari ini kita ucapkan perpisahan. Jasa Bapak selalu di hati kami. Karena ada lagi yang dilantik tadi kan? Dua batu ya, tiga nampaknya itu. Pergi belayar menuju seberang, singgah sebentar di Pulau Semulu. Masya Allah. Dengan semangat ilmu dan juang, mari bersama memajukan Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah. Satu lagi lah ya. Pergi ke kebun memetik delima. Delima ya. Delima ranum disimpan rapi. Selamat bertugas mengemban janji, membangun pendidikan Muhammadiyah penuh cita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, selamat datang pada Pak Maulana, Ketua Bidang Majelis Pendidikan
Dasar dan Menengah Muhammadiyah Kabupaten Cianjur. Ini baru turun dari kapal, banyak goyang-goyang kan? Bapak-bapak dan ibu-ibu, pelantikan hari ini berbeda dengan sebuah proses pelantikan yang sering kita lakukan. Sampai semalam, mungkin baru semalam tahu siapa yang mendapatkan undangan untuk pelantikan. Beberapa hari yang lalu, Ustaz Farid minta ke saya, tolong siapa namanya Pak Ketua, biar kami buatkan spanduk. Jadi saya jawab, kesepakatan dengan pimpinan daerah bahwa kami akan mengundang pada Min Ahad dan kita tunggu saja. Dan alhamdulillah malam dilaporkan oleh Pak Ketum kita, Osman, bahwa undangan telah kita sampaikan. Dan prosesnya juga begitu panjang. Di waktu Kepala MTS yang sebelumnya menyampaikan kabar gembira dan kabar yang tidak bergembira juga sebagian bagi kami kan. Gembiranya alhamdulillah dia dapat rezeki jadi perwak. Tapi yang tidak gembiranya ini, siapa lagi kepala madrasah? Jadi saya sampaikan kepada beliau, secara organisasi, secara pribadi saya tidak menerima apa laporan Bapak. Tapi secara organisasi itu harus dibuat secara tertulis. Sehingga terakhir juga saya sampaikan, dalam pengunduran diri itu juga tolong direkomendasikan 3 orang sebagai calon kepala madrasah yang Bapak sampaikan. Dan dari 3 orang itu tidak mesti juga nanti kami, karena bisa saja kita memilih dari pihak luar, bisa saja. Tetapi ada yang Pak Kep rekomendasikan. Akhirnya ada surat dan ada rekomendasi. Setelah itu kita tidak berhenti di situ. Kita jaring masukan dari para dewan guru. Siapa yang dikehendaki oleh dewan guru, oleh guru dan GTK kan? Dapatlah 3 nama. Dan setelah itu juga kita adakan seleksi lagi. Bukan seleksi, itu bukan seleksi namanya. Wawancara, ya. Wawancara tentang bagaimana pemikiran dari calon-calon yang sudah ada untuk kemajuan madrasah ini. Kita minta. Dan dalam wawancara itu kita sampaikan, kita tidak kekurangan orang untuk sebagai pengganti yang akan kita majukan ke depan. Karena dunia ini dinamis, dia akan terus berputar. Kita juga seperti itu. Sekarang kita di atas, kemudian terus nanti ada setelah itu generasi setelah kita, dan pasti ada juga generasi yang lain setelah itu, dan begitu secara terus menerus. Maka pesan yang kedua yang ingin saya sampaikan, pengkaderan itu dulu. Pengkaderan sebagai kepala madrasah, ya. Jadi kepala madrasah tidak boleh mengatakan ini saya yang hebat, sehingga ilmunya tidak disebarkan pada yang lain, atau tidak diberikan
tidak diberikan peluang kepada yang lain untuk belajar secara manajerial. Itu tidak boleh. Nah, sehingga kita sudah melihat hari ini ada beberapa orang yang mampu, tetapi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasul, kalau ada kita bertiga atau lebih, maka satu orang di depan. Maka satu orang di depan. Tidak boleh. Kalau kita sholat jamaah boleh, kalau berdua boleh, kiri kanan, sejajar dengan imam. Silakan. Tapi kalau bertiga, ada 3 orang berjalan, walaupun berjalan kaki kata Rasulullah, satu orang depan. Apalagi kalau lebih, maka satu orang di depan. Artinya apa? Dan beberapa orang yang sudah dianggap punya kemampuan untuk mengemban, memajukan bahtera Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Sinabang, maka harus ada yang, maka ditunjuklah dari yang 3 tadi, satu orang itu. Bukan karena yang 2 tidak mampu, bukan. Tetapi supaya dari yang 3 ini nanti juga saling mendukung dan saling mengisi. Di waktu saudara kita di depan, kita membantu di belakang. Mungkin ada nanti kesempatan kita di depan, teman kita yang akan mendukung kita. Ini yang perlu kita. Maka pengkaderan itu, sekali lagi saya katakan, pengkaderan itu penting. Kalau kita ingin maju pendidikan kita ini, bahkan pengkaderannya tidak boleh hanya cukup di Semelu saja. Ini saya sampaikan kepada kepala madrasah, kepala sekolah di lingkungan Muhammadiyah Kabupaten Semelu. Maka kalau ada kegiatan-kegiatan di tingkat provinsi, jangan sampai kita itu kosong. Jangan sampai kita itu menganggap, oh itu kan tidak perlu. Jangan. Perlu. Bahkan pada Ustaz Adi Faisal, kepala SD Plus, saya sampaikan, kalau kita punya kemampuan, kenapa tidak satu orang guru itu kita makamkan di sekolah Muhammadiyah yang sudah populer? Itu SD Muhammadiyah apa namanya itu? Ya, SD Muhammadiyah. Itu udah ada inden calon siswanya 5 tahun ke depan. Berarti umur anaknya sekarang baru umur 2 tahun. 2 bulan. Hah? 2 bulan. 2 bulan ya? 2 bulan. Udah lahir anaknya, 2 bulan umurnya, sudah pesan ke panitia di SD Sapen itu bahwa anaknya didaftarkan sebagai calon siswa untuk sekian tahun ke depan. 32. Bayangkan bro. Kenapa? Karena sekolahnya telah menjadi sekolah yang favorit. Maka untuk menjadi sekolah favorit itu, kita harus berani berbeda dengan orang lain. Kata apa? Saya harap kapan? Kita tahu juga kan? Kalau ingin terkenal, coba kencingi sumur Zam-Zam. Tapi kita kan tidak seperti itu. Tapi artinya, kalau kita ingin terkenal, maka kita harus beda dengan yang lain. Kita punya konsep sendiri, kita punya metode sendiri, cara sendiri untuk tampil, untuk mengambil hati masyarakat. Saya selalu sampaikan bahwa pendidikan hari ini, lembaga pendidikan hari ini, tidak ubahnya sebagai lembaga bisnis.
maka di Muhammadiyah sampai di pusat, sekarang ke kegiatan-kegiatan di Banda Aceh, sekolah-sekolah itu harus sebagai seorang yang berjiwa entrepreneurship, punya jiwa bisnis. Bagaimana memajukan sekolah itu bukan juga sekolah swasta saja, sekolah negeri juga seperti itu. Sekolah negeri kalau ingin maju harus banyak siswanya. Kalau banyak siswanya, banyak dana bosnya. Tidak beda. Kita di sekolah swasta juga seperti itu. Kalau ingin banyak uang kita, maka harus banyak siswa kita. Tapi kalau siswa kita dalam satu lokal hanya 12 orang, itu kita tidak mampu untuk membiayai itu. Kita tidak mampu untuk membiayai keperluan di sekolah kita. Dalam ilmu bisnis itu kita akan menunggu waktu kehancuran. Maka saya ingatkan, yang perlu kita pertahankan bahwa jangan grafik penerimaan siswa baru kita ini menurun. Jangan sampai. Seharusnya yang kita lakukan adalah bagaimana grafik penerimaan siswa baru meningkat. Kalau dulu Bapak tadi mengatakan satu lokal itu 25. Kita 2 lokal, berarti 50. Kalau seandainya dana bosnya itu per orang dihitung 1 juta, modal kita hanya 50 juta. Yang kita kelola 2 lokal itu 50 juta. Padahal satu lokal itu mungkin bisa 30 orang. 32 berarti ada 7 orang lagi. Berarti 2 lokal 14 orang lagi. Berarti kalau sampai 32 orang per lokal, ya dari yang biasanya kita sudah punya uang 14 juta lebihnya dari yang, sedangkan pengeluarannya sama. Gurunya juga segitu juga, guru mata pelajarannya segitu juga, guru kelasnya segitu juga, spidolnya juga sebanyak itu, penghapus papannya juga seperti itu. Nah, disitulah keuntungan. Maka harus berpikir secara bisnis. Kepala madrasah yang baru harus berpikir secara bisnis. Hari ini, ya tadi dalam SK saya dengar bahwa gaji atau honor ya kepala madrasah itu adalah 2.500.000. Ilmu itu adalah sesuatu yang mengangkat derajat umat manusia. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Itu Allah mengatakan, Al-Quran mengatakan. Jadi kalau tidak bisa kita penuhi kebutuhannya, maka berarti kita belum bisa menghargai ilmu pengetahuan. Tapi Bapak-bapak dan ibu-ibu,
Kalau tadi saya katakan perusahaan ini adalah perusahaan kita bersama. Jangan menganggap, oh saya ini kepala madrasah Muhammadiyah, berapa Muhammadiyah sanggup mengaji saya? Bagi kita di Muhammadiyah, kita akan bekerja secara bersama. Kemudian apa yang kita hasilkan, makanya ada istilah di Muhammadiyah itu amal usaha. Nah, itu dipahami, amal usaha. Ada amal, ada usaha. Sebenarnya dalam bahasa Arab itu satu punya bahasa Arab, dengan kata bahasa Arab, satu bahasa Indonesia. Amal usaha sama saja sebenarnya kerjaan. Tapi apa maknanya? Ada yang kita prioritaskan untuk kehidupan ukhrawi kita. Dan di sisi lain kita juga punya kebutuhan duniawi yang harus kita lengkapi. Maka kepada kepala madrasah yang baru, para dewan guru yang baru, yang sudah ada, ya, kalau ingin lebih sejahtera, maka bekerjalah bersama. Untuk apa? Pertama, sosialisasikan madrasah. Saya lihat MTS ini sudah punya medsos, punya Facebook, punya Instagram, punya WA group. Ini dimanfaatkan. Pernah saya sampaikan bahwa kalau ada seorang guru tidak pernah mengkampanyekan, mempublikasi kegiatan di madrasah ini, berarti dia hanya numpang nama di sekolah. Kenapa? Karena nanti di waktu sekolahnya mundur, madrasahnya mundur, dia akan pergi tanpa ada tanggung jawab. Tapi orang yang memang hatinya sudah di sini, dia akan men-share kegiatan-kegiatan yang dilakukan di madrasah ini demi kemajuan. Setelah di-share, ada orang yang, oh ternyata begini kegiatan di MTS Muhammadiyah. Ternyata ini kegiatan. Ternyata kegiatan keagamaannya ada. Ternyata kegiatan sosialnya ada. Dan lain-lainnya ada. Oh, di sini sajalah kita tumpangkan anaknya. Di sini saja kita titipkan anaknya. Dan disitulah kita nanti akan menjadi lebih baik. Apalagi kita swasta. Swasta ini sedikit ada kebebasan. Sekolah negeri tidak bisa ada uang SPP. Kalau sekolah swasta itu dibenarkan. Karena kita mengatasnamakan ormas, boleh ada kutipan SPP. Yang penting peruntukannya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini Bapak-bapak dan Ibu, ini dibuat juga cara pembayaran SPP-nya yang lebih transparan lagi. Supaya kita itu dilihat betul-betul lembaga yang profesional. Kapan perlu membayar SPP-nya itu? Tidak lagi harus di bendara. Ada 200.000 di bendara. Pakai banking saja, pakai kerjasama dengan BSI. BSI ada juga. Sekarang sudah pakai virtual account. Kalau di apa itu ya, di lembaga-lembaga pendidikan itu bisa juga kita daftarkan. Jadi wali murid dan lain sebagainya tidak perlu nitipkan pada anaknya lagi, langsung ke rekening sampai ke bendara. Jadi hal-hal yang itu harus kita ikuti. Kemajuan-kemajuan yang seperti itu harus kita ikuti. Dan saya berharap nanti ditata kembali sistem pembayaran insentif dan keuangan di lembaga pendidikan. Ini yang pandai-pandai IT coba dibuat dalam bentuk sebuah aplikasi tentang keuangan di madrasah kita. Itu sebenarnya bisa diciptakan bentuk aplikasi yang sederhana sehingga transparansi keuangan itu
bisa langsung dia ke majelis tasbih, bisa dipantau oleh majelis. Dan saya berharap ya pembayaran uang insentif guru itu juga mengetahui majelis tasbih. Jadi kita akan bisa melihat ya, kalau tidak disampaikan ke kami tidak tahu gaji guru ini berapa, ini berapa, itu kita tidak tahu. Dan guru apa saja yang ada, database gurunya juga harus ada. Sebenarnya sampai kepada hal-hal yang seperti itu harus kita lakukan, supaya tahu kita persoalan-persoalan di madrasah. Ini nanti, ini alhamdulillah Bu Mailis sudah kita lantik tadi, dan Bu Umi dan Pak Neri dan Pak Yusuf ya. Alhamdulillah, mari kita nanti bersama-sama ya kita majukan ya lembaga pendidikan di Muhammadiyah ini. Mari kita sama-sama nanti berdiskusi bagaimana untuk kemajuan ke depan ini. Bagaimana kita penataan administrasinya sampai pada penataan keuangan di lingkungan ya lembaga pendidikan di lingkungan Muhammadiyah Kabupaten Sulu. Dan juga kegiatan-kegiatan eksternal. Alhamdulillah kita sudah full day ya. SD full day, MTS full day, MA belum ya. Insyaallah full day. Dan untuk hari Sabtu itu ya, karena saya lihat hari Sabtu juga ada kegiatan, itu harus mengacu kepada kegiatan bakat dan minat. Ya, kita harus punya pengembangan bakat dan minat anak-anak kita, terutama masalah tilawah Al-Quran. Ini kita agak masih kurang tilawah. Ya kemarin sudah pesankan sebenarnya di SD Plus. Ya kalau bisa tahun ini kita gagas hari Sabtu itu mana yang berpotensi. Ya dipilih anak itu yang memang potensinya untuk tilawah. Kita bina tilawah, bakat tilawah. Sehingga nanti MTQ di tingkat kabupaten, MTQ di tingkat provinsi itu diisi oleh siswa dan siswi madrasah sekolah di lingkungan Muhammadiyah Kabupaten Sulu. Ini yang kita ingat. Karena saya ingat ya, kenapa madrasah Insan Qur'ani di Banda Aceh itu dia sangat diminati. Kalau dulu itu sampai ribuan orang mendaftar. Karena pada event-event MTQ itu santri-santri di sana yang ikut. Dan banyak juga yang juara. Walaupun karena ya dewan jurinya juga dari situ. Terutama yang fahmil Quran itu yang punya kisi-kisinya Ustaz Mudakir dan ustaz-ustaz di sana. Nah, sehingga di waktu fahmil Quran itu, walaupun mereka utusan kabupaten masing-masing, tapi yang juaranya adalah siswa santri dan santriwati Insan Quran. Nah, jadi hal yang seperti itu kita tiru, ya, supaya kedepannya akan lebih maju. Jadi terakhir saya mengucapkan ya terima kasih banyak pada Kepala Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah sebelumnya. Kalau yang lama kan belum lama, baru diberhentikan ya. Yang sebelumnya ya, yang telah berupaya sekuat semaksimal mungkin untuk memajukan. Walaupun dikatakan tadi mungkin kemajuan ini kita belum puas, ya itu wajar saja. Karena Pak Farid ini bukan alat pemuas kan. Nah, jadi ya apa yang telah diusahakan itu harus kita hargai. Apa yang telah dilakukan itu kita berikan apresiasi yang sebesar-besar. Salah satu potensi, salah satu keberhasilan ya tadi dari grafik jumlah siswa
yang selama masa Pak Farid itu selalu meningkat. Dari dulu, kemudian setelah Pak Farid terus meningkat. Keberhasilan salah satu dari segi kuantitas itu adalah dilihat dari segi kuantitas. Kalau semakin banyak siswanya, berarti sekolah itu semakin bagus, semakin diminati. Dan ini juga tantangan kepada kepala yang baru. Jangan nanti pas kepala baru turun. Nah ini bukan saya menakut-nakuti ya, bukan saya menakut-nakuti. Tapi kita pimpinan itu memang seperti itu. Kita akan dilihat dibandingkan dengan yang sebelumnya. Setiap pimpinan itu akan dibandingkan dengan sebelumnya. Maka mari dari awal ini susun rencana, susun strategi bagaimana kemudian MTS Muhammadiyah ini akan lebih jaya dari yang sekarang. Kalau lebih jaya, Pak Farid tidak merasa kalah. Pak Farid itu akan merasa bersyukur. Alhamdulillah, dulu masa saya bilang bagus, sudah maju, sekarang semakin lebih bagus. Nah itu akan tetap dikenang. Dan kepada kepala madrasah yang baru, ya, marilah kita bersama bekerja sama. Walaupun tadi mengatakan sebenarnya belum siap, ya, karena tidak ada kita ini yang menyatakan siap untuk menerima sebuah amanah. Tidak ada. Saya dulu yang kan jadi kasih di Masjid Islam itu, saya yang paling termuda dibandingkan dengan seluruh KUA di Kabupaten Sini. Yang saya atur itu seluruh yang sudah senior-senior. Tapi hari demi hari, dengan apa yang kita lakukan, kita belajar dari pengalaman. Bagaimana kita menjadi lebih baik, bagaimana kita bisa lebih banyak merangkul, bagaimana bisa kita meningkatkan kerjasama kita, yang walaupun di satu sisi yang lain, setiap manusia itu berbeda. Setiap manusia itu kadang ada yang cuek, ada yang serius, ada yang begini tingkahnya, ada begitu tingkahnya. Itu memang kewajiban kita sebagai pemimpin, ya. Bagaimana mempelajarinya, bagaimana cara merangkulnya, semuanya itu adalah tergantung niat kita. Bagaimana kita ingin secara bersama-sama menjadi lebih baik. Dan juga kepada pimpinan majelis Indasmen Muhammadiyah Kabupaten Sulu yang juga telah dilantik tadi, walaupun yang lain agak terlambat ya. Marilah kita sama-sama bekerja sama hadir di Muhammadiyah ini untuk memikirkan pendidikan. Pendidikan ini adalah pendidikan untuk kita semua, untuk masyarakat ini. Dan Muhammadiyah dimanapun, lembaga pendidikan ini adalah amal usaha yang terdepan oleh Muhammadiyah. Mulai Muhammadiyah dilakukan, pertama yang dilakukan adalah pendidikan. Pertama yang dilakukan oleh Kiai Jamal Darat itu adalah mendirikan lembaga. Maka ini adalah ruhnya bagi Muhammadiyah. Di mana ada Muhammadiyah, pasti ada lembaga. Jadi terima kasih itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapan. Akhirnya marilah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar telah kita lakukan, semuanya tentu ke depan. Ikhtiar dari bapak-bapak dan ibu yang telah diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah, perlindungan dan bimbingan.